Halo, selamat datang di channel saya. Nama saya Malika dan hari ini, 9 April 2024, saya akan membawa Anda melalui 10 berita besar hari ini. Dari dunia hiburan, politik, hingga peristiwa yang mengejutkan, saya harap Anda siap untuk perjalanan berita yang menarik ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan membagikan video ini. Mari kita mulai. Giring Ganesha, meskipun menghadapi hasil yang kurang memuaskan dalam pemilu 2024, menunjukkan keteguhan hati dalam dunia politik. Belum yakin akan mencalonkan diri lagi untuk pemilu 2029, Giring ingin kembali fokus pada passion musiknya dan mengembangkan bisnis kuliner bersama keluarga. Ia juga membuka peluang untuk reuni dengan Nidji, band yang membesarkan namanya. Sebelum melibatkan diri dalam politik, Giring dikenal sebagai vokalis band Nidji yang meraih kesuksesan besar pada pertengahan 2000-an. Perjalanan karirnya dari musik ke politik dan kemungkinan kembali ke musik menunjukkan keberagaman bakat dan minat yang ia miliki. Transformasi Giring mengingatkan kita pada banyak musisi yang juga mencoba peruntungan di luar musik, terkadang sukses dan terkadang kembali ke panggung musik sebagai rumah pertama mereka. Hubungan antara Nikita Mirzani dan putri kandungnya, Loli, tampaknya mengalami ketegangan menjelang Lebaran 2024. Loli mengungkapkan upaya berkali-kali untuk kembali ke rumah namun ditolak oleh sang ibu. Meski terasa sakit, ia masih peduli pada Nikita sebagai ibunya. Loli kini tinggal di apartemen, mencari ketenangan meskipun tidak bisa bersama ibu kandungnya. Konflik antara orang tua dan anak dalam keluarga selebriti bukanlah hal yang baru di dunia hiburan. Kisah serupa terjadi pada Dewi Persik dan ibunya beberapa tahun yang lalu, di mana perbedaan pendapat dan masalah pribadi menjadi konsumsi publik. Konflik Nikita dan Loli menegaskan kembali bagaimana ketenaran dan masalah pribadi bisa menjadi tantangan besar dalam mempertahankan hubungan keluarga yang harmonis. Vincent Rompies berbagi kebahagiaan kembali ke panggung setelah absen 2 bulan karena fokus pada kasus bullying yang menimpa anaknya. Masa sulit ini mendapat dukungan penuh dari Boyen, rekan setia Vincent. Vincent meminta maaf atas ketidakhadirannya dan berjanji akan terus memberikan hiburan bagi penonton setianya. Kasus bullying yang menimpa anak selebriti seringkali mendapat perhatian publik yang besar dan memberikan tekanan tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada seluruh keluarganya. Kisah Vincent mengingatkan pada kasus yang pernah dialami oleh anak Ussy Sulistyawati, yang beberapa waktu lalu juga menjadi korban bullying. Hal ini menunjukkan bahwa meski berada dalam sorotan publik, selebriti dan keluarganya tetap menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari seperti orang pada umumnya. Loli berbicara terbuka mengenai tuduhan bahwa ia dideportasi dari Inggris oleh ibunya, Nikita Mirzani. Ia membantah keras kabar tersebut, menegaskan keputusannya untuk tinggal di Indonesia adalah pilihannya sendiri. Loli juga mengakui bahwa hubungannya dengan Nikita berpotensi membaik di masa depan, meskipun saat ini terasa sulit. Kabar tentang konflik dan drama keluarga dalam dunia selebriti seringkali menarik perhatian publik. Sebelumnya, kasus serupa terjadi antara Krisdayanti dan anak-anaknya, Aurel dan Azriel, yang juga mengalami pasang surut dalam hubungan mereka. Kisah Loli dan Nikita mengingatkan kita bahwa dalam setiap keluarga, terutama yang hidup di mata publik, selalu ada dinamika hubungan yang kompleks dan berpotensi untuk membaik ataupun menjadi lebih buruk. Razer Blade 18 2024 diluncurkan sebagai laptop gaming high-end dengan layar 4K 200Hz, menawarkan pengalaman bermain game yang luar biasa. Dengan pilihan layar kuat HD 300Hz yang lebih terjangkau, laptop ini juga menjadi yang pertama mengusung konektivitas Thunderbolt 5. Diperkuat oleh Intel Core i9-14900HX dan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 4090-16GB, Razer Blade 18 dibanderol mulai dari $3.100 AS. Kemajuan teknologi dalam dunia gaming selalu berkembang dengan cepat. Beberapa tahun lalu, Razer telah membuat terobosan dengan menghadirkan laptop gaming pertama mereka yang tipis namun powerful, mengubah pandangan pasar terhadap laptop gaming yang umumnya tebal dan berat. Peluncuran Razer Blade 18 mengingatkan pada perjalanan Razer dalam menginovasi produk untuk memenuhi kebutuhan para gamer yang selalu berubah namun selalu menginginkan performa yang optimal.
Inul Daratista kembali ke kampung halamannya di Pasuruan, Jawa Timur, untuk membagikan THR menjelang Idul Fitri. Dengan hati yang besar, ia memberikan uang tunai dan bingkisan merah kepada warga sekitar. Meski ada pro dan kontra mengenai cara pembagian yang sempat menimbulkan desakan, Inul tetap mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan penerima, sekaligus menjelaskan alasannya. Tradisi membagikan THR oleh publik figur tidaklah baru di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, pedangdut senior Rhoma Irama juga melakukan hal serupa dengan mengunjungi sejumlah daerah miskin untuk memberikan bantuan langsung ke tangan warga. Sikap Inul Daratista yang berbagi kepada warga sekitar bukan hanya refleksi dari kemurahan hatinya, tapi juga merupakan contoh bagaimana para artis menggunakan keberuntungan mereka untuk memberi kembali kepada masyarakat. Kabar duka datang dari industri musik Indonesia. Penyanyi Melitha Sidabutar meninggal dunia pada usia yang sangat muda, 23 tahun, pada Senin, 8 April 2024. Penyebab kematian belum diungkapkan. Melitha terkenal setelah berpartisipasi dalam Indonesian Idol bersama saudaranya. Sebagai penyanyi rohani, Melitha sangat dihormati dan kepergiannya menghadirkan duka yang mendalam bagi penggemarnya. Kehilangan tokoh berbakat muda tidak pernah mudah, khususnya dalam industri musik. Pada tahun 2012, kita dikejutkan dengan berita kematian Amy Winehouse, seorang penyanyi berbakat dari Inggris yang meninggal pada umur 27 tahun. Sama seperti Melitha, kematian Amy juga meninggalkan duka yang dalam bagi penggemar dan dunia musik secara umum. Kedua kisah tragis ini mengingatkan kita pada kerentanan hidup dan pentingnya mendukung artis-artis muda dalam perjalanan karir mereka. Aprilia menawarkan gaji 4 juta euro per tahun kepada Fabio Quartararo namun tidak berhasil mendapatkan perhatiannya. Meskipun Aprilia berjanji memberikan motor yang lebih kompetitif dibandingkan dengan Yamaha, Quartararo memilih untuk tidak mengambil tawaran tersebut, menunjukkan bahwa bukan hanya soal uang atau peralatan, namun mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusannya. Dalam dunia balap motor, pergantian tim dan rangkaian negosiasi kontrak merupakan hal yang lumrah. Kasus legendaris Valentino Rossi yang pindah dari Honda ke Yamaha pada tahun 2004 menunjukkan bahwa perpindahan bisa berdampak besar pada karir pembalap. Rossi berhasil membuktikan diri dengan meraih kemenangan bersama Yamaha, mengubah lanskape balap MotoGP saat itu. Tawaran kepada Quartararo oleh Aprilia dan keputusannya untuk menolak mengingatkan pada momen-momen kunci dalam karir pembalap yang bisa mempengaruhi masa depan mereka di balap motor. Ramalan zodiak hari ini mengungkapkan bahwa Virgo berkemungkinan untuk melihat peluang baru dengan cara yang berbeda, sementara Aries disarankan untuk menjaga ketenangan di tengah kemelut emosi. Leo diajak untuk berpikir lebih kritis dalam menghadapi situasi, sedangkan keuangan dan asmara juga mendapat sorotan dalam prediksi zodiak. Ini adalah hari untuk memperhatikan tanda-tanda dan mengambil tindakan yang tepat. Minat pada astrologi dan ramalan zodiak memiliki sejarah panjang dan beragam di berbagai belahan dunia, mulai dari peradaban kuno Mesopotamia hingga kebudayaan modern. Astrologi telah membantu banyak orang dalam membuat keputusan penting dengan memberikan panduan berdasarkan posisi bintang dan planet. Meskipun metodenya berbeda, ramalan zodiak hari ini mengikuti tradisi tersebut, menawarkan panduan dan saran untuk menghadapi tantangan atau peluang yang mungkin muncul. Di episode terkini dari serial Queen of Tears, pertemuan antara Yoon Eun Seong dan Hong Hae-in di Yongdori membawa suasana yang sangat emosional. Kesehatan Hong Hae-in yang semakin menurun dan pengungkapan rahasia oleh Baek Hyun-woo kepada ibunya menambah kedalaman cerita. Sementara itu, kerinduan Soo Chae-ol terhadap Yeon-woo menambah nuansa drama. Kejutan di akhir episode dijamin akan membuat penonton tercengang. Dramanya Korea telah lama memikat hati penonton global dengan plot yang mendalam dan emosional, seringkali diselingi dengan plot twist yang tidak terduga. Contohnya, drama Goblin pada tahun 2017 yang juga menawarkan kisah cinta yang rumit, persahabatan, dan twist cerita yang menyentuh hati. Kesamaan antara Goblin dan Queen of Tears terletak pada kemampuan mereka untuk menarik emosi penonton, membuktikan bahwa kisah-kisah humanis dan emosional tetap menjadi salah satu alasan utama popularitas drama Korea. Itulah 10 berita besar hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya harap Anda menemukan informasi ini berguna dan menarik. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya untuk lebih banyak update berita dan konten menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.